sama punya 4 kaki kan. Itu alat dalam tubuhnya kayak bentar. Oke. Kalau alat dalam tubuh itu kayak misalkan Nazifa boleh mute bentar gak? Oke, thank you. Kalau ciri bentuk tubuh tadi kayak aku jelasin tadi, kayak anjing kucing itu sama-sama punya 4 kaki. Dan kalau alat dalam tubuh itu kayak contohnya ada anjing dan kucing juga ya, aku ngambil contohnya biar gampang-gampang di sekitar kita aja. Jadi anjing kucing itu sama kayak manusia, itu tuh itu tuh berdarah panas tubuhnya. Jadi kan kalian udah aja. Jadi kalau misalkan alat dalam tubuh itu tergolong ke kayak sistem pencernaannya, pernafasannya, kayak gitu kan tiap makhluk hidup itu punya struktur yang beda-beda. Jadi kayak gitu. Ada mau nanya lagi? Oke, aku lanjut. Oh my God. Oke. Bentar. Aku mau kalian yang ngejawab nih, ciri-ciri makhluk hidup menurut kalian itu apa aja sih? Yang udah dipelajarin sama SMP? Memerlukan makanan, bernapas dan bergerak, dan kembang biak, iritabilitas, dapat kembang biak, beradaptasi. beradaptasi. Mantap, mantap. Benar semua, benar semua. Jadi ini ya, yang lebih lengkapnya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang udah aku rangkup itu ada 8 buah yang biasanya sering keluar ujian. Yang pertama ada respirasi, bernafas. Kan kita pasti ngehirup O2 terus ngebuang CO2 kan. Terus yang kedua iritabilitas. Mungkin ada di kelas 7 belum tahu nih iritabilitas itu apa. Jadi iritabilitas itu peka terhadap rangsangan. Contohnya kayak misalkan kalian cubit diri kalian sendiri pasti sakit kan. Jadi itu namanya iritabilitas. Yang ketiga namanya itu bergerak. Udah tahu lah ya bergerak apa. Terus yang keempat membutuhkan nutrisi, yang kelima ekskresi. Jadi ekskresi yang biasanya keluar di ujian SMP itu kan kayak buang air kecil dan buang air besar, tapi sebenarnya ekskresi itu banyak lagi macamnya. Kalian bakal bahas nanti di SMA. Terus yang keenam itu ada tumbuh dan berkembang. Ada yang tahu gak bedanya tumbuh dan berkembang itu apa? Kalau pertumbuhan itu meliputi kayak tinggi badan sama berat badan. Kalau perkembangan tuh kayak lebih matang gitu loh pikirannya. Benar. Kalau tumbuh tuh ya kalian misalkan dari umur 5 bulan, 10 tahun, sampai sekarang pasti nambah tinggi terus kan. Kalau berkembang itu lebih ke sistem organ yang ada di dalam tubuh kalian. Contohnya kalau yang cewek-cewek pada haid gitu kan, pada menstruasi, itu termasuk ke dalam berkembang sistem organ di dalam tubuhnya. Yang ketujuh ada reproduksi. Yang kedelapan ada adaptasi. Oke, next. Aku next ya. Langsung masuk ke soal nih. Cara pengelompokan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi disebut. Coba kalian jawab dulu, aku gak mau jawab. Taksonomi. Ada lagi? Sistem klasifikasi. Taksonomi semua nih. Sistem klasifikasi. Oke, taksonomi sama sistem klasifikasi ya. Jadi jawaban yang benar itu klasifikasi sistem alami. Kenapa jawabannya agak taksonomi sama sistem klasifikasi, Kak? Jadi sebenarnya taksonomi itu kan kayak aku jelasin tadi, taksonomi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup sendiri. Kalau sistem klasifikasi itu pengertiannya secara keseluruhan. Sedangkan kalau cara pengelompokannya nih ada 3 teman-teman.
Aku jelasin ya, soalnya gak ada di slide ini, jadi kalian aku harap bisa nyimak dan bisa nulis gitu. Kalau sistem klasifikasi sendiri itu ada 3. Ada klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan sistem klasifikasi filogenetik. Kalau yang alami nih, yang kayak tadi tuh, jadi cara pengelompokannya berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologinya. Kalau misalkan, oh ya, yang sistem alami ini pertama kali ditemuin oleh Aristoteles, teman-teman. Terus lanjut ke klasifikasi sistem buatan. Ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu gitu, Carolus Linnaeus itu bapak pertama klasifikasi makhluk hidup gitulah. Jadi kalau misalkan keluar di ujian siapa bapak pertamanya yang mengenalkan klasifikasi makhluk hidup, itu jawabannya Carolus Linnaeus gitu. Yang ketiga ada, ini nggak ada di option ya, yang ketiga itu ada sistem filogenetik namanya. Jadi sistem filogenetik itu yaitu hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu evolusi itu kayak, menurut para ilmuwan kan, kita itu dari kera kan, dari bangsa kera terus berevolusi jadi manusia sampai sekarang. Jadi ya sistem klasifikasi itu ada 3 yang kayak aku jelasin tadi, ada alami, buatan, sama filogenetik gitu. Buatan filogenetik itu diperkenalkan oleh Lamarck dan Darwin. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kak, yang penjelasan buatan itu apa? Yang mana? Maksudnya penjelasan buatan. klasifikasi sistem buatan. Oh, kalau klasifikasi sistem buatan itu klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Contohnya misalkan kayak tumbuhan jahe sama kunyit gitu. Itu klasifikasinya masuk ke dalam tumbuhan obat-obatan kan. Jadi kita mengklasifikasinya itu berdasarkan kesehatan, berdasarkan fungsi praktisnya. Kayak gitu yang buatan. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kak, ulang penjelasan yang filogenetik dong. Oke. Jadi aku ulangin ya sistem klasifikasi filogenetik. Jadi yang filogenetik itu adalah hubungan kekerabatan antara organisme berdasarkan teori evolusinya. Jadi buat yang belum tahu evolusi itu apa, jadi evolusi itu secara gampangnya nih, kayak misalkan kalian pernah dengar kan, manusia itu tercipta dari kera gitu. Kita berevolusi dari bangsa kera, akhirnya tumbuh, jadi manusia kayak kita sekarang. Kayak gitu sistem filogenetik. Oke, thank you, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, next ya. Yang kedua, sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh, aku udah bilang nih tadi bapaknya yang mengenalkan klasifikasi itu siapa sih? Ada yang ingat gak tadi aku bilang apa? Carolus Linnaeus. Pintar nih. Carolus Linnaeus. Benar. Suka aku nih pada nyimak semua. Aku bahas satu-satu kali ya, mungkin buat sekedar pengetahuan tambahan aja yang di option ini. Jadi yang option A itu A. Mayer. A. Mayer itu adalah seorang penemu virus mozaik tembakau. Ini mungkin jarang masuk di soal kalian, tapi ya nggak apa-apa buat tambahan pengetahuan aja gitu. Terus Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini udah pada tahu kan penemu apa? Lampu. Benar, lampu pijar. Tapi sebenarnya Thomas Alva Edison ini banyak banget penemuannya. Contoh lainnya itu ada kamera film dan proyektor. Yang ketiga tadi Charles Darwin. Kayak aku bilang tadi, ada namanya sistem filogenetik, itu yang penemunya itu Charles Darwin. Karena Charles Darwin itu menemukan teori evolusi. Kalau yang D nih, Anthony van Leeuwenhoek. Sorry ya kalau aku salah baca, tapi ya itu aja bacaannya. Anthony van Leeuwenhoek itu adalah penemu protozoa. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang protozoa. Di sini ada yang mau ditanyain soal nomor 2? Enggak, Kak. Oke, next.
Oh ya, kalau kalian ngerasa ngomong aku kecepetan, kalian bisa minta lambatin gitu. Lanjut. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah, ini kelas 89 nih, seharusnya udah pada bisa jawab. Apa? Ada yang jawab C tadi tuh. D, Kak. Apa? D. Duh, beragam ya. Jadi aku langsung aja, mungkin kalau kalian ada yang kelas 7 gitu, terus ada juga kelas 89 yang lupa tentang materi ini, aku ada cara cepatnya. Mudah-mudahan kalian bisa ingat pakai cara cepat ini. Yaitu King Pojan cari orang paling ganteng sedunia. Kalau misalkan kalian ujian gitu, kenapa? Tadi ada yang manggil aku gak? Oh, gak ada ya? Oke. Jadi kalau misalkan kalian ujian, ini biasanya sering banget keluar di soal UN, dan mudah-mudahan aku harap kalian di soal ini gak ada yang salah. Jadi aku bikin cara cepet biar kalian gampang ingetnya, itu King Pojan cari orang paling ganteng sedunia. Apa aja sih, Kak? King itu kingdom, P itu buat film atau divisi, C itu buat kelas atau ya kelas, OR itu buat ordo, F itu buat family, G itu genus, dan C itu spesies. Jadi jawaban yang paling benar itu E, teman-teman. Oke. Nih, ini tingkatan takson nih dari yang paling... Kenapa? Bentar, Kak. Itu mau dicatat dulu. Oh, oke. Sorry ya. Kalian lebih enakan ngafal pakai satu-satu gitu atau pakai cara cepat sih biasanya? Cara cepat. Cepet, Kak. Iya, soalnya kalau kayak gini kan banyak banget nama Latin, jadi bingung kan, mending pakai cara cepat sih. Udah, Kak. Makasih. Oke. Next. Nah, di sini ada kayak piramida terbalik dari tingkatan takson, dari yang paling tinggi kingdom dan yang paling rendah itu spesies. Nah, semakin ke atas, kalian bisa lihat nih, semakin ke atas gitu, semakin ke kingdom itu persamaan cirinya makin sedikit. Kalau semakin ke bawah, kayak ya menuju ke spesies itu jumlah anggotanya yang semakin sedikit. Contohnya kayak misalkan kucing nih. Kucing itu kan banyak jenisnya, ada kucing Anggora, kucing Persia, kucing yang lain-lain. Nah, kucing itu sendiri termasuk ke dalam genusnya. Kalau yang misalkan Anggora atau Persia itu masuknya ke dalam spesiesnya. Jadi semakin kecil lah gitu piramida terbalik. Jadi makin ke bawah makin kecil jumlahnya. Sekarang aku bakal jelasin mungkin satu-satu buat teman-teman yang belum ngerti pengertiannya itu apa aja. Sebenarnya di atas kingdom itu masih ada satu lagi, yaitu domain. Tapi biasanya di anak SMP belum belajar domain. Jadi aku jelasin di kingdom aja ya. Jadi di sini kingdom itu pengertiannya kelompok terbesar di bawah domain. Kelompok terbesar itu gimana, Kak? Misalkan nih, kalian tahu kan kingdom itu artinya kerajaan. Jadi kalau kerajaan itu dipimpin sama raja, ratu, ada anak-anaknya, ada nenek kakeknya, terus ada penduduk-penduduknya gitu kan. Jadi cakupan itu gede, besar banget, dan belum ada perbedaan masing-masing dari orang-orang tersebut. Jadi itu kita akan namainnya kingdom. Lanjut, buat film atau divisi. Bedanya film divisi apa, Kak? Jadi film itu buat hewan, sedangkan divisi itu buat tumbuhan. Nah, film divisi itu nggak ada pengertian khususnya sih, tapi pokoknya film divisi itu berada di bawah kingdom. Aku ulang lagi ya, film itu buat hewan, sedangkan divisi buat tumbuhan. Terus kalau kelas, kelas itu apabila kelompok makhluk hidup dalam suatu film atau divisi memiliki ciri yang sama, maka dimasukkan dalam suatu kelas. Contohnya nih, hewan itu kan ada yang mamalia. Jadi mamalia itu isinya ada anjing, kucing, kelinci, masuknya itu ke dalam satu kelas, yaitu kelas mamalia. Lanjut lagi ordo.
Ordo itu bahasa Indonesianya bangsa. Jadi ini yang ditulis itu kebanyakan dalam bahasa Latin ya. Kalau ordo itu artinya bangsa. Jadi contohnya kalau hewan, kalau tumbuhan dulu deh. Kalau tumbuhan itu biasanya diakhirin sama ales. Contohnya kayak Graminales itu rumput-rumputan, Rosales itu bunga mawar-mawaran gitu. Kalau hewan itu gak ada akhirannya, biasanya kayak karnivora, omnivora, herbivora, itu masuknya ke dalam ordo yang kayak gitu. Terus yang family. Family itu bahasa Indonesianya suku atau keluarga, teman-teman. Artinya apa sih? Jadi family itu suatu kelompok yang berkerabat dekat dan memiliki banyak persamaan atau ciri-ciri. Nah, biasanya kalau tumbuhan itu diakhirin sama ACAE. Ini aku ejanya sesuai ejaan bahasa Indonesia aja ya, biar gampang nyatetnya. Jadi diakhirin sama ACAE. Contohnya apa nih? Kayak Solanaceae. Itu tuh artinya kentang. Sedangkan kayak Rosaceae itu artinya mawar. Kalau hewan sendiri akhirannya biasanya idae. Kayak Homonidae itu manusia. Terus Canidae itu anjing gitu. Terus ada lagi genus. Genus itu dalam bahasa Indonesianya marga. Marga contohnya kayak ada rosa itu artinya mawar. Ada zea artinya jagung. Ada sakarum artinya tebu. Biasanya yang kayak gini-gini tuh jarang keluar sih, tapi aku bahas aja ya biar lebih paham gitu. Terus yang terakhir yang tingkatannya paling bawah itu ada spesies atau jenisnya. Spesies itu unit satuan dasar klasifikasi makhluk hidup. Terus biasanya spesies itu adalah kelompok makhluk hidup yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya. Contohnya kayak tadi aku bilang, kucing itu banyak jenisnya, ada yang Angora, Persia, flat nose gitu-gitu kan. Itu masuknya yang Angora Persia tadi ke dalam spesies. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Tadi yang family penjelasannya apa, Kak? Oke, family itu suatu kelompok yang berkerabat dekat dan memiliki banyak persamaan diri. Kak, kalau kelas apa? Kalau kelas, oke. Kelas itu apabila kelompok makhluk hidup dalam divisi atau filum memiliki ciri yang sama, maka dimasukkan dalam satu kelas. Sebenarnya pengertiannya itu sama-sama semua, cuman yang bedain itu tingkatannya. Kayak film atau divisi itu lebih banyak persamaannya daripada kingdom. Kalau kelas itu lebih banyak persamaannya dari film atau divisi. Kayak gitu aja sih sebenarnya persamaan ciri-cirinya doang. Yang bedain tingkatannya. Kalian hafal aja yang cara cepatnya ini. Ada lagi teman-teman? Udah, Kak, Kak. tadi yang family, nama latin hewannya apa? Kan tumbuhan Aciae, yang hewannya? Iya, Idae. IDAE. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi kah? Oke ya, aku next. Wait, bentar. Ya, udah kejawab. Yang keempat, siapa orang yang pertama kali mengembangkan sistem 6 kingdom? Carl Lewis. Terus, Kalian pasti nyontek jawaban aku tadi ya. iya. Oke, benar jawabannya Carl Woos. Aku gak tahu cara baca gimana. Pokoknya itulah. Bentar ya. Aku jelasin lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Jadi pada tahun 1977 ada ilmuwan namanya Carl Woos membagi lagi kingdom Monera. Kan kingdom itu biasanya kita tahu ada kingdom Monera, Protista, Animalia, Plantae, sama Fungi kan. Nah, si Carl Woos ini ngebagi sistem 6 kingdom itu, dibagi lagi Moneranya itu jadi dua. Ada yang Archaebacteria sama Eubacteria. Jadi menurut dia kingdom itu totalnya ada 6 gitu.
Lanjut ya. BTW aku nge-lag gak sih? Iya, Kak. Nge-lag. Iya, nge-lag. Masih Iya, yang kayak soal lag. Bentar. Sorry ya. Yang pertama kali ditemuin. Jawabannya 2 kingdom. Terus ini ada penjelasan lagi. Nih. Jadi sistem di klasifikasi makhluk hidup itu ada 5, dari 2 kingdom sampai 6 kingdom. Kalian bisa lihat sendiri nih. Mungkin kalau kayak gini lagi-lagi kalian susah kan ngafalnya kalau sama-sama nama penemunya gini. Jadi aku bikin lagi cara cepatnya nih. Nih, cari Hani hingga Roni capek. Ca itu buat apa? Carolus. H itu Haikal. H itu buat Herbert. Ro itu buat Robert. Sama Ca itu buat Carl Woos. Kalian inget aja nama-nama awal itu, nama akhirnya itu kayak gak penting. Soalnya kan kalau di ujian nama itu nama full kan yang dikasih tahu. Jadi ya kalian inget aja cara cepatnya gitu buat ngafal. Kalau urutannya sama aja kayak 2 kingdom, 3 kingdom, 4, 5, 6. Terus kalau buat penemunya itu hafalin aja cara cepet ini. Gitu. Ada yang mau nanya dulu sambil nyatet? Enggak ada ya? Lanjut, Kak. Oke. Udah selesai nyatet belum? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Udah, Kak. Duh, semangat banget nih. Nomor 6. Salah satu ciri utama dari Monera adalah, kira-kira yang mana nih? Buat yang masih ingat. Multiseluler kah? Ada lagi selain multiseluler? Prokariot. Prokariot, Kak. Oke. Dengan cara menyerap zat-zat makanan dari lingkungan. Oke. Jadi karena banyak perbedaan, jawaban yang benar itu adalah prokariot. Ada yang tahu nggak prokariot apa? Enggak. Oke. Tidak memiliki membran inti. Nah, benar banget tuh prokariot. Tidak memiliki membran inti sel. Aku bahas satu-satu ya. Kalau eukariot itu kebalikannya dari prokariot. Eukariot itu memiliki membran inti sel. Kalau multiseluler, kalian ingat aja multi berarti itu tuh banyak. Jadi sel-sel yang ada dalam tubuh itu banyak. Itu artinya multiseluler. Kalau heterotrof, apa tuh? Heterotrof itu kayak manusia yang nggak bisa bikin makanannya sendiri gitu. Jadi pengertian heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Kebalikan dari heterotrof itu ada namanya autotrof. Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri, contohnya kayak tumbuhan. Membuatnya itu bukan kayak yang masak gitu ya, bukan kayak manusia. Tapi yang autotrof sendiri itu ada tumbuhan, yaitu membuat makanan dengan cara fotosintesis. Gitu. Terus ini ada ciri-ciri Monera.
Nih, ciri-ciri Monera yang biasanya sering keluar di ujian itu ada 5 buah. Ada organisme prokaryotik, yaitu yang tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, uniseluler. Monera bukan multiseluler. Uniseluler itu sel-selnya tunggal. Sel-sel tunggal, berarti selnya satu ya. Selnya tunggal, nggak banyak kayak multi tadi. Terus reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu apa, Kak? Reproduksi aseksual itu adalah tidak melalui peleburan dua jenis kelamin gitu. Kalau misalkan kalau hewan itu kan betina sama jantannya melebur satu kan. Itu namanya reproduksi seksual. Kalau sedangkan aseksual itu satu kayak misalnya betina atau jantan aja tuh kayak bisa beranak gitu. Jadi namanya reproduksi aseksual. Terus yang keempat, berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan yang kelima, ukurannya mikroskopis, artinya terlalu kecil gitu, sampai cuma bisa dilihat sama mikroskop. Contoh Monera itu apa aja? Apa aja, teman-teman? Archaea bakteri. Benar. Nih, gambarnya. Bakteria. Widih, keren tuh. Yang kiri itu ada gambar bakteri, sedangkan yang kanan itu alga biru. Itu 2 contoh dari Monera ya. Lanjut, next soal. Salah satu ciri utama dari animalia adalah yang mana? Pengertiannya tadi udah pada tahu nih, kalian bisa ngira sendiri yang mana ciri-ciri animalia. Seluler. Eukariot. Dia bisa membuat makanan sendiri. Eukariot. Heterotrof. C. Banyak C ya jawabnya. Kita lihat jawabannya apa. Ya, nggak ada jawabannya ya, bentar. Kita bahas dulu. Jadi ciri-ciri animalia itu multiseluler sama eukariot. Berarti jawabannya B. Ya, memiliki membran inti sel. Kalau heterotrof, benar sih, tapi yang lebih ciri utamanya itu yang eukariot, teman-teman. Ini sebenarnya salah aku juga sih. Bikin optionnya terlalu membingungkan, maaf ya teman-teman. Benar juga sih sebenarnya bersifat heterotrof. Soalnya kan hewan nggak bisa bikin makanan sendiri kan. Jadi jawaban yang benar ada 2 deh. Heterotrof sama eukariot. Dari ciri animalia. Ada multiseluler, yaitu bersel banyak. Yang kedua eukariotik. Terus, astaga aku typo, sorry guys. Yang ketiga memperoleh makanan secara heterotrof. Yang keempat memerlukan oksigen. Yang kelima reproduksi umumnya secara seksual. Dan yang keenam memiliki banyak sel otot dan sel saraf. Nih yang animalia udah tahu lah ya, semua jenis-jenis hewan itu masuk ke animalia. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak, Kak. Next. Enggak, Kak. Oke. Next ya. Nih, ini penting banget nih, sering keluar ujian. Aku harap kalian foto atau enggak nyatet gitu. Ini ciri-ciri utama dari berbagai kelompok makhluk hidup. Tapi di sini Moneranya aku pisah 2, ada yang Archaebacteria sama Eubacteria, biar kalian lebih bisa bedain gitu. Perlu aku bacain satu-satu atau kalian baca sendiri? Sendiri aja, Kak. Sendiri aja, Kak. Oke. Atau ada kata-kata yang nggak dimengerti juga boleh ditanya. Kalau udah selesai di foto dicatat bilang ya. Udah, Kak. Oke, yang lain udah belum? Udah, Kak. Udah. Oke, next ya. Nih, ini contoh dari sistem 5 kingdom. Ini contoh-contoh hewannya gitulah.
Yang Monera itu ada bakteri sama alga biru kayak yang di foto tadi. Terus ada protozoa nih. Protozoa contohnya ada protozoa sama alga. Nah, alga yang tergolong ke protozoa sama Monera ini beda alganya. Yang di Monera ini cuman alga biru, sedangkan alga-alga lainnya itu berada di protozoa. Terus animalia nih banyak banget jenis-jenisnya. Kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jenis animalia. Kalian udah belajar belum sih yang animalia jenis-jenisnya ini? Udah Kak, setuju. Oh, udah ya. Oke. Udah, Kak. Yang lanjut ke mikota itu sama kayak fungi, jamur. Ada skomikota, basidio, terus dan lain-lain. Terus ada juga plantae, teman-teman. Plantae itu tumbuh-tumbuhan, ada yang bryophyta, pteridophyta, sama spermatophyta gitu. Next ya. Lanjut ke tata cara penulisan binomial nomenklatur. Aku mau dong satu orang bacain soalnya kepanjangan. Aku malas baca. Aku, Kak. Oke, Aulia Arzila. Beberapa cara penulisan ilmiah. 1. Terdiri dari 2 kata bahasa Latin atau yang dilatinkan. 2. Kata pertama dimulai dengan huruf besar, kata kedua dimulai dengan huruf kecil. 3. Penulisan kata pertama dengan kedua disambung. 4. Penulisan kata pertama dengan kata kedua tidak disambung. 5. Ditulis dengan cetak miring atau digarisbawahi secara terputus. 6. Nama penemunya tidak boleh dicantumkan. Cara penulisan binomial nomenklatur yang benar adalah... Jawabannya kira-kira apa, Aulia? Boleh jawab gak? Boleh, boleh. Yang lain boleh jawab kok. C, Kak. C, Kak. C ya. C semua nih. Atau ada jawaban lain? Aku A, Kak. Kamu A. Oke. Ada lagi yang lain? Itu aja ya. Oke, jawabannya itu adalah C yang benar. Jadi ini nih. Aturan penulisan ilmiah binomial nomenklatur yang lengkap. Yang pertama itu nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama nama genusnya, dan kata keduanya penunjuk spesiesnya. Yang kedua huruf pertama penunjuk nama genus ditulis huruf besar, sedangkan yang huruf keduanya lah gitu dari spesies itu digunakan huruf kecil. Terus ada nama spesies menggunakan bahasa Latin, itu wajib banget pakai bahasa Latin. Kalau misalkan pakai bahasa Latin, wajib ditulis cetak miring. Kalau misalkan di Indonesia kan boleh nggak cetak miring gitu. Terus tata cara penulisan lainnya boleh digaris bawahin juga. Kalau misalkan kalian lagi nulis, terus kan nggak bisa nulis miring gitu, itu bisa digaris bawahin aja, atau juga di huruf tebalin. Terus yang keenam, nama spesies harus ditulis berbeda-beda dengan huruf lainnya. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung. Terus, jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, kata ketiga tersebut bukan nama spesies. Dan yang terakhir, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Oke, next ya. Ini yang lebih simpelnya nih. Jadi ciri-ciri yang biasa keluar itu ini doang. Jadi terdiri dari 2 kata. Kayak Oryza sativa gitu kan. Oryzanya itu nama genus, sativanya itu nama spesies. Terus huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital. Oryzanya O-nya harus huruf besar, sedangkan sativa yang nama spesies itu S-nya harus kecil. Terus nih ditulis dengan garis bawah, cetak miring atau cetak tebal. Contohnya kayak yang di ini. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak, Kak. Ya, Kak. Oke, lanjut ya.
Nih, ini tentang mikroskop nih. Mungkin buat teman-teman yang kelas 9 udah praktikum tentang mikroskop sama bagian-bagiannya. Dan kelas 7, kelas 8 aku nggak tahu online school ada praktikumnya gini nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, tapi dijelasin Ada. tetap. Iya. Iya, dijelasin. Jadi gini, kita bahas dulu ya, ntar kita jawab dulu soal, ntar bahasnya belakangan. Revolver mikroskop berfungsi untuk, nih aku mau nanya yang kelas 9 nih, coba jawab. B, Kak. Memfokuskan lensa objektif. Oke, yang lain ada nggak? A. A. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Memutar lensa objektifnya. Lanjut ke soal nomor 10. Ini soal terakhir nih teman-teman. Lensa yang terletak di atas dan dekat dengan mata pengamat disebut dengan lensa apa? Objek. Lensa okuler. Oh, ini antara A sama B ya. Jawaban itu okuler. Ini cara cepat aku ngafal dulu ya. Kalau aku itu lensa objektif, berarti kan namanya objek. Berarti itu dekat ke objek yang kita amatin gitu. Jadi namanya kalau misalkan lensa yang terletak di bawah dan dekat dengan objek yang kita amati, itu namanya objektif. Sedangkan kalau dekat sama mata itu namanya okuler. Nih ada bagian-bagian lensa. Mungkin yang buat yang belum praktikum bisa lihat gambarnya, biar lebih tahu gitu. Kayak revolver tadi itu ngatur lensa objektifnya kan. Fungsinya buat muter-muter lensa objektifnya. Nih buat yang lebih lengkap aku kasih tahu fungsinya sekalian. Revolver untuk memilih lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek. Kan ingat aja objek berarti dekat sama objek. Terus ada namanya preparat. Preparat itu apa? Preparat itu objek benda yang akan diamati. Biasanya kalau kita ngamatin itu kayak misalkan kita ngamatin struktur daun kan. Daun itu harus kita iris pokoknya sampai tipis-tipis terus kita masukin ke dalam kaca objeknya kayak di gambar sini. Bentar. Nih kayak di sini kan ada kaca nih. Itu isi dalamnya itu objek yang bakalan kita amatin. Terus yang di dalam kaca ini itu dijepit sama penjepit ini nih. Terus ada lagi kondensor. Letaknya di bawah itu buat mengumpulkan cahaya. Ada juga ini kan mikroskopnya mikroskop yang masih mikroskop lama gitu kan. Ada juga mikroskop yang udah otomatis sekarang yang mana kondensor itu udah ada cahaya di dalamnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu repot lagi. Diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk. Nanti ini diputar-putar supaya cahaya matahari itu masuk ke dalam si objek gini biar kelihatan. Ada lagi reflektor itu tempat letak cerminnya buat ngatur cahayanya. Ini kaki mikroskop, terus ini skrup. Terus ada meja objek, lengan mikroskop. Ini pemutar halus. Ada 2 pemutar nih. Ada pemutar halus sama pemutar kasar. Pemutar halus itu untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil. Kalau sedangkan pemutar kasar itu untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeserannya yang besar. Gitu. Terus lensa okuler. Lensa yang dekat dengan pengamat. Kamu mau nanya dong. Oke, apa? Itu objek yang bendanya taruh di Ratu boleh ulang nggak suaranya agak mendem, nggak kedengeran? ininya bendanya taruh di mana yang buat di ininya di apa ya namanya tempat buat naruh objeknya. Oh, tempat buat naruh objek itu namanya kaca objek kayak yang di sini. Kelihatan kan panah aku? Iya.
Kelihatan. Oke, ini tepat di bagian yang coret-coret biru kuning nih. Ini itu kaca objek namanya. Di situ ditaruh nanti objek yang bakal diamatin di dalam kacanya itu. Oh, oke Kak. Oke, ada lagi gak? Kak, mau lihat PPT yang sebelumnya mau di screenshot. Oke, bentar ya. Oh, sorry, bentar. Ini ya. Bentar, yang coret-coret boleh dihapus bentar gak? Oke. Udah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut lagi nih. Ada yang mau nanya gak? Aku, Kak, Boleh. kalau buat ngelihat objeknya di mana ya? Jadi buat ngelihat objeknya itu wait. Halo? Iya, Kak. Oh, oke. Aku kira aku hilang lagi, sorry. Jadi kan objeknya ditaruh di penjepit kaca ini kan, di kaca objek. Terus cara mengamati objeknya itu mata kalian taruhnya itu di lensa okuler ini. Kalian lihat aja dari lensa okuler. Terus nanti bakalan kelihatan nih, kalian bisa ngatur gede kecilnya itu dari pemutaran ini buat ngatur atas bawah jaraknya deket atau enggak. Terus buat pembesarnya itu ada dari yang namanya lensa objektif ini. Kan ini sini lensa objektifnya ada banyak ya, bisa diputar-putar. Jadi kalian bisa ngelihat nentuin yang mana sih yang paling jernih gitu. Pencahayaannya atau objek itu terlihat jelas itu dari lensa objektif. Berarti kalian ngelihat itu dari lensa okuler ke lensa objektif gitu. Ya, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi gak? Kak, maaf tadi mau tanya yang nomor 10 itu jawabannya apa ya? Oh, nomor 10. Lensa okuler. Terima kasih, Kak. Oke. Pokoknya kalian ingat aja objektif itu yang dekat sama objek. Kalau di sini kan nggak ada bahas-bahas objek kan, berarti yang dekat sama mata itu okuler berarti. Gitu. Udah dicatat, udah di screenshot semuanya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. BTW materi hari ini udah selesai. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain atau apa gitu? Nggak ada sih, Kak. Oke, aku stop share dulu ya. Nggak ada, udah jelas semua. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Udah, Nah, Kak. aku mungkin mau nanya gimana nih teman-teman belajar tadi. Ngerti apa enggak yang aku jelasin atau kecepatan atau gimana? Bilang aja gak apa-apa. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Kalau kecepatan dikit. Kecepatan dikit. Oke, sorry kalau kecepatan ya. Besok-besok aku lambatin lagi. BTW kelas IPA SMP ada hari Kamis lagi itu itu temen aku ngajarin fisika. Kalian bisa join. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Sebelum kalian boleh keluar mungkin ada lagi pesan-kesan yang mau disampaikan. Aku mau ngomong dulu, Intan, boleh nggak? Oh, oke, Mer. Oke. Nah, teman-teman yang belum daftar real class, karena kan nanti real class itu dapat modul, terus tryout, terus kayak jadwal yang bener-bener gitu ya. Kalau trial class ini cuman misal satu mapel doang gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk daftar real class, jangan lupa karena kuotanya juga tinggal dikit gitu loh. Soalnya banyak banget yang daftar, jadi teman-teman buruan daftar gitu. Oke, terima kasih Intan. Dah. Oke. Tadi Emmer
kalian buat yang belum daftar real class, jadi bakalan rame banget, mending daftarnya sekarang. Cara daftarnya gimana? Cek aja itu ya, IG-nya terjago.id. Kak, kelas itu yang minta itu kah? Iya benar. Aku mau nanya dong, Oh, apa? kalau nanti real class tuh dibedain nggak setiap kelasnya? Bedain kayak gimana? Kelas 7 sama kelas 7, kelas 8 sama kelas 8 gitu. Sampai sekarang belum ada dibedain sih, tapi mungkin ke depannya belum tahu gimana. Kalau kalian banyak perbedaan gitu, mungkin bisa aja dibedain. Tapi buat sekarang, so far digabung dulu. Oke, Kalian, makasih, Kak. oke, kalian maunya gimana emang? Kalau saran gitu, mau beda kelas atau Soalnya kan materinya beda-beda, Kak. Makanya materinya beda-beda. Iya. Oke, nanti aku diskusi dengan kelasnya. Mungkin ini kalian Tan. Jadi nanti teman-teman masuk ke kelas yang pelajarannya ada di kelasnya teman-teman gitu. Misalnya kelas 7 materinya apa, teman-teman bisa masuk kelasnya kayak gitu. Jadi nggak semua kelas harus teman-teman masukin gitu. Lagian teman-teman dapat modul juga kan, di sana modulnya lengkap kok. Kalian bisa belajar sendiri juga gitu. Kalau nanti di real class-nya bakal bahas-bahas soal, lebih kebanyakan bahas soal. Tapi sebenarnya udah mulai muncul bukti-bukti baru. Ada lagi yang kurang jelas gak? Oke, Kak, Kak Intan makasih. ngajar lagi nggak? Oke, Aku ngajar lagi kok. Kalian join aja real class-nya makanya. Kak, makanya dong, nanti ada perubahan jadwal gak di real class? Ada, nanti jadwalnya bakal disusun sama tim dulu. Nanti bakal diinfoin buat jadwalnya. Oke. Oke. Daftar trial class sama real class sama ya, Kak? Kamu udah join grup Telegram belum? Kalau udah join berarti udah terdaftar ke real class terhitungnya. Udah. Oh, udah, berarti udah masuk. Ada grup WA. PPT-nya boleh kirim ke Telegram nggak, Kak? Boleh. Ntar aku kirim ke Telegram ya. Kak, daftarnya kalau pakai HP lain bisa nggak? HP lain maksudnya gimana nih? Akun Google yang buat daftar itu dipakai gak tahu gak jadi Kak. Boleh, kalau pakai akun Google lain boleh kok, bebas, terserah, nggak ada yang larang akun Google. Ada lagi? Dapat modulnya gimana, Kak? Nanti ya kalian join real class-nya dulu. Kalau udah masuk Telegram nanti diinfoin masalah modulnya gimana. Nanti bakalan dapat modulnya kok. Emer, BTW ini perlu di screenshot apa enggak, Mer? Apanya nih? Yang daftar hari ini gitu. Yang datang. Oh, boleh di screenshot. Sebentar ya, aku yang screenshot aja kali ya. Oh, oke. Teman-teman on cam semua dong, kita foto pertama nih. Harus ramai. Yuk, on cam semuanya yuk. Ih, banyakan cewek ya. Cowoknya kemana nih? Ih, gemes banget. Kalian, ntar kan kalau real class ada... nggak jadi. Salah ngomong. Aduh. Oke, langsung aja ya. Oke. Aku slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide 2. Senyum. 1, 2. Ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 3. Slide 3 kayaknya ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Makasih. Oke, thank you ya, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, thank you. Jangan lupa join real class biar dapat modul sama yang lainnya. Thank you, Kak. Oke, iya, sama-sama.
See you. Nah.